Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat video tugas yaitu praktikum algoritma dan pemrograman. Kali ini saya akan membahas lampiran soal satunya, yaitu kita disuruh membuat program dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu program meminta user untuk input n dan r, lalu program itu mencari n faktorial dan r faktorialnya, lalu hitung permutasi dengan variabel npr dan kombinasi itu ncr berdasarkan hasil sebelumnya. Nah, nilai terkecil dari n faktorial, r faktorial, permutasi, dan kombinasi dijadikan x untuk membuat segitiga Pascal. Lalu, program meminta user untuk input z dan uraikan a plus b pangkat z menggunakan segitiga Pascal yang sudah Anda buat. Nah, di sini sudah ada contohnya segitiga Pascal dan penguraiannya. Yang pertama itu kita buat dulu yang namanya logika dan deskripsi program, yaitu logika awal sebelum kita membuat programnya, yaitu dengan program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan dua bilangan, yaitu n dan r. Setelah itu program menghitung faktorial dari n, faktorial dari r, dan faktorial dari selisih n dan r menggunakan perulangan. Setelah nilai faktorial diperoleh, program menghitung nilai permutasi dan kombinasi, lalu menampilkannya ke layar. Kemudian program mencari nilai terkecil dari hasil n faktorial, r faktorial, npr, dan ncr. Nah, nilai tersebut digunakan sebagai batas untuk menampilkan segitiga Pascalnya nanti. Nah, program itu nanti bakal mencetak segitiga Pascal menggunakan perulangan bersarang sampai baris sesuai nilai terkecil tadi. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan nilai z untuk menampilkan hasil pengembangan atau penguraian dari bentuk a plus b pangkat z. Nah, program lalu menghitung setiap koefisien dan menampilkan hasil penguraian dalam bentuk aljabar. Nah, setelah semua ditampilkan, program selesai. Selanjutnya ada pun pseudocode dari program yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya sudah membuat pseudocode-nya, yaitu kita mendeklarasikan dulu variabelnya. Ada n, r, i. N itu untuk inputannya nanti dan r-nya. I itu untuk perulangan i nantinya. Ini nf itu n faktorial, r faktorial, n dikurang r faktorial, permutasi, kombinasi. Ini x nanti yang diubah jadi nilai terkecil. Z ini untuk nanti inisiasi lah, dan a ini untuk inisiasi juga. Lalu j ini untuk baris, k ini untuk kolom dengan tipe data integer. Lalu kita begin itu untuk memulai program. Lalu kita disuruh menginput n dan r untuk ke program supaya programnya itu dapat membaca inputan kita tadi. Lalu nf itu diisi dengan 1 ini, lalu dia masuk ke perulangan for i itu lebih kecil, i itu diisi dengan 1 sampai n. Jika iya, maka dia akan masuk ke proses yaitu mencari faktorial dari n, yaitu dikali dengan setiap i-nya. Lalu ini ada tutup for i, lalu ini akan mencetak n faktorialnya dengan nf tadi. Ini juga diisi dengan 1 rf-nya, batas awalnya itu yaitu 1. Lalu ini masuk ke perulangan for i, itu diisi dengan 1 sampai r. Lalu jika iya, dia bakalan masuk ke proses ini. Rf itu dikali dengan i setiap i perulangannya nanti. Lalu n, lalu kita write r faktorialnya, dan ini sama juga seperti sebelumnya, bedanya ini sampai n dikurang r gitu. Jadi dicari dulu n dikurang r-nya berapa, baru masuk ke proses. Kalau sudah, dia bakalan ngelakuin perulangan i sampai
I-nya itu lebih kecil dari n kurang r-nya. Kalau sudah, dia bakalan mencari permutasinya dengan cara n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Kombinasi ini diisi dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Lalu cetak permutasi dan kombinasinya. Nah, tadi kan kita tuh mau mencari nilai terkecil itu dari si r faktorial, n faktorial, permutasinya, dan kombinasinya. Nah, yang pertama itu kita inisiasi dulu x itu diisi dengan nf. Berarti yang terkecilnya itu berarti adalah nf. Nah, dia masuk ke kondisi. Jika rf itu lebih kecil dari x, maka dia bakalan menukar posisi si nf itu tadi dan diisi oleh rf, maka x-nya itu adalah rf gitu. Ini n, ini if-nya. Nah, jika npr itu lebih kecil dari x, maka dia bakalan melakukan proses ini. Dia bakalan x itu akan diisi oleh npr, bukan lagi rf-nya. Begitu juga ini, jika ncr itu lebih kecil dari x, maka si x ini akan diisi oleh ncr, itu bukan npr-nya lagi. Maka dia akan mencetak nilai terkecil dari si 4 kondisi, 4 perbandingan yang gitu tadi ya. Lanjut kita write segitiga Pascal. Nah, untuk segitiga Pascalnya itu dia adalah dia masuk ke perulangan for i itu diisi dengan 0 sampai x sampai nilai terkecilnya tadi. Lalu begin a itu diinisiasi diisi dengan 1. Lalu dia masuk ke perulangan j itu diisi dengan 0 sampai i. Lalu dia masuk ke sini write a, berarti dia mencetak a-nya tadi. Kan a-nya itu tadi dari 1. Jadi kalau dia masuk ke perulangan j, dia bakalan bertambah nantinya. Jadi nih, a itu diisi dengan a dikali i dikurang j, terus dibagi j ditambah 1. Lalu n. Lalu kita tadi kan disuruh menginputkan z untuk perpangkatannya. Nih, input z. Lalu kita mencetak a plus b pangkat z itu yang kita inputkan tadi, itu sama dengan dia menggunakan perulangan ini for, yaitu k itu diisi dengan 0 sampai z itu yang sudah kita inputkan tadi. Maka dia akan mencetak a jika, dan dia langsung ke kondisinya, jika z itu dikurang k, ini k-nya tadi ya, z itu misalkan 2 dikurang k-nya itu kan 0. Apakah dikurang 0, 2 dikurang 0 berarti apakah 0 itu lebih besar dari 0? Jika iya, maka dia akan mencetak si a pangkat z dikurang k. Lalu dia keluar if. Nah, jika k itu lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak write b pangkat dan dimasukin k-nya tadi. Nah, jika k itu tidak sama dengan z, maka dia bakalan mencetak tanda plus atau tanda tambah. Nah, kalau sudah, dia bakalan melakukan proses, yaitu a itu diisi dengan a dikali z dikurang k dibagi k plus 1 gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke flowchart-nya. Yang pertama itu kita pakai oval untuk melakukan start atau untuk memulai program. Lalu ada diagram alirnya mengalir ke inputan. Kan kita tadi menginputkan n dan r. Lalu ini di n faktorial itu diinisiasi diisi dengan 1. Lalu dia akan melakukan perulangan for, yaitu i sama dengan 1 sampai n.
Lalu RF itu sama dengan salah. Jika benar, maka dia akan melakukan prosesnya. Lalu dia akan kalau sudah, dia bakalan melakukan I++ sampai si I-nya itu sudah memenuhi N atau sudah lebih dari N gitu. Nah, kalau sudah, dia bakalan masuk ke RF, R faktorialnya. RF ini diinisiasi awalnya yaitu 1. Dia masuk ke proses ke perulangan. I sama dengan 1 sampai R. Lalu jika iya, dia bakalan melakukan proses RF itu dikali dengan I. Nah, dia bakalan melakukan I++ nantinya sampai si I itu memenuhi R. Nah, jika sudah, dia bakalan ke NRF. NRF ini diisi dengan 1 untuk awalnya. Lalu melakukan proses perulangan, yaitu I sama dengan 1 sampai N dikurang R. Gitu. Lalu jika iya, dia bakalan melakukan proses yaitu NRF-nya tadi dikali dengan I dan melakukan I++ sampai I-nya itu memenuhi. Nah, kalau sudah semua, kita mencari permutasi dan kombinasinya, yaitu dengan mencari NPR dan NCR-nya. Lalu dia mengeluarkan output yaitu permutasi dan kombinasinya. Nah, kalau sudah, dia mencari nilai yang paling kecilnya, yaitu kita inisiasikan dengan X tadi kan, variabel X. Nah, yang pertama itu kita misalkan dulu. Misalkan NF itu yang paling kecil dari si R faktorial permutasi dan kombinasinya. Jadi kita ambil X itu sama dengan NF. Nah, lalu dia masuk ke kondisi. Jika RF itu lebih kecil dari X, maka X yang awalnya NF tadi diganti dengan RF. Jika tidak, dia bakalan melakukan kondisi yang selanjutnya. Jika NPR itu lebih kecil dari X, maka yang X-nya tadi diganti lagi jadi NPR. Nah, jika tidak juga NCR lebih kecil dari X, maka X tadi diisi oleh NCR. Nah, kalau sudah, dia bakalan mencetak nilai terkecil. Nah, selanjutnya dia melakukan membuat segitiga pascalnya tadi kan, yaitu dengan I sama dengan 0 sampai X, lalu A itu diisi dengan 1, lanjut ke perulangan for, yaitu J dikurang 0 sampai I. Jika iya, dia bakalan mencetak proses. Dia lanjut, dia bakalan J++ sampai si perulangan memenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi, dia bakalan ke I dengan melakukan I++. Nah, kalau sudah, kita menginputkan Z untuk pangkat. Yang pertama itu kita perulangan for, yaitu K itu sama dengan 0 sampai Z. Masuk ke kondisi, jika Z dikurang K itu lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak plus. Kebalik gini kayaknya. Coba kita lihat tadi. Ya, kebalik ini. Nanti saja. Dia bakalan mencetak ini tadi. Oh iya benar. Apa? Ini bakal mencetak plus kan. Nah, jika dia K itu lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak B pangkat. Nah, kalau dia K dikurang Z itu, maka dia akan mencetak A pangkat. Nah, jika sudah, dia akan melakukan proses A sama dengan A dikali Z dikurang K. Lalu K itu dibagi K plus 1. Lalu dia N keluar dari program. Tentu saja kita menuju programnya. Nah, ini dia. Yang pertama itu, kita membuat dulu struktur utamanya, yaitu pagar input IOStream, yaitu untuk memanggil si library yang akan kita gunakan. Nah, using namespace std ini untuk kita menggunakan si in dan si out-nya. Lalu in main ini merupakan fungsi awal dari program utamanya.
Ini buka kurawalnya untuk memulai program. Lalu kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Masih sama seperti tadi, kita mencetak masukan n, lalu akan disimpan di variabel n, dan cetak masukkan r ke layar, dan akan disimpan di variabel r nantinya. Nah, ini sama seperti tadi, nf itu sama dengan 1. Nah, dia bakalan masuk ke perulangan for. I itu sama dengan 1, I itu lebih kecil sama dengan N, lalu I++. Nah, jika iya, dia bakalan masuk ke proses ini dan akan melakukan I++ sampai si I-nya itu sudah memenuhi N, begitu. Lalu dia bakalan mencetak N faktorial. Begitupun yang R faktorialnya itu diisi dengan 1. Lalu dia melakukan perulangan for, yaitu dengan I sama dengan 1, lalu I itu sama dengan 1, I itu lebih kecil dari R dan I++. Jika iya, dia bakal mencetak proses ini dan melakukan I++ sampai R faktorialnya terpenuhi. Lalu dia akan mencetak R faktorialnya. Nah, selanjutnya kita mencari N dikurang R faktorial, yaitu diisi dengan 1. Jika dia masuk ke perulangan for, yaitu I itu sama dengan 1, lalu I itu lebih kecil sama dengan N dikurang R, maka dia bakalan masuk ke proses ini dan melakukan I++. Nah, selanjutnya NPR itu diisi dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorialnya. Nah, kalau kombinasinya itu yaitu dia N faktorialnya itu dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang faktorialnya. Lalu dia bakal mencetak permutasi dan kombinasinya. Nah, X ini adalah nilai terkecil. Kita inisiasikan dia adalah nilai terkecil. Nah, di sini yang pertama itu kita misalkan NF itu merupakan nilai yang paling terkecil. Nah, jika dia masuk ke kondisi, dia bakal ngecek 3 kondisi, yaitu jika RF itu lebih kecil dari X, maka NF-nya diganti jadi RF. Nah, jika NPR lebih kecil dari X, maka X-nya akan diganti dengan NPR. Jika NCR itu lebih kecil dari X, maka dia akan diganti dengan NCR. Nah, lalu dia bakalan mencetak nilai yang terkecilnya. Ini si out segitiga Pascal. Segitiga Pascalnya tadi kan yang dari kita cari nilai terkecil tadi dijadikan segitiga Pascal itu ya. Jadi kita masuk perulangan, yaitu perulangan for, yaitu I sama dengan 0, I itu lebih kecil dari X. Nah, jika iya, dia bakalan A itu sama dengan 1. Menginisiasikan A itu sama dengan 1. Nah, jika dia masuk ke perulangan for, J itu sama dengan 0, J itu lebih kecil dari X dikurang I. Jika iya, dia bakalan mencetak si spasi, lalu melakukan J++ sampai si J-nya itu memenuhi si X. Nah, selanjutnya kita mencari kolomnya. J tadi kan baru baris atau spasi. Nah, kita mencari kolomnya, yaitu K itu sama dengan 0, lalu K itu lebih kecil sama dengan I. Jika ya, dia bakalan mencetak spasi dan melakukan K++. Nah, A itu tadi kan sama dengan 1. Nah, dia bakalan melakukan proses ini kalau sudah ditemukan si K-nya tadi. Nah, gitu. Ini si out and line untuk spasi. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke perpangkatan. Tadi kan disuruh menginputkan Z. Ini cetak masukkan Z ke layar, lalu disimpan di variabel Z. Gitu. Lalu dia mencetak
A plus B pangkat, lalu diisi dengan Z, itu sama dengan, kita inisiasikan lagi, dia itu A itu sama dengan 1 misalkan. Lalu dia masuk ke perulangan for, yaitu K itu sama dengan 0, lalu K itu lebih kecil dari Z, lalu K plus plus. Dia bakalan mencetak si A-nya. Nah, kalau sudah ditemukan A-nya, A itu kan tadi si K-nya berapa gitu kan. Dia bakal masuk ke ketiga kondisi ini. Jika Z itu kurang dari K, dan lebih besar dari 0, maka dia mencetak A pangkat. Jika K itu lebih besar dari 0, maka dia bakalan mencetak B pangkat. Nah, jika K itu kurang dari Z, maka dia akan mencetak plus atau tanda tambah. A-nya itu kan awalnya 1, jadi kita masukin lagi A itu dikali Z dikurang K, dan dibagi K ditambah 1, maka itulah hasil A yang terakhir. Ini tutup kurawal yang untuk tutup for, lalu ini kita tutup si fungsi program utamanya tadi, maka programnya berakhir. Oke, kita langsung saja run supaya melihat apakah dia berjalan dengan baik dan benar. Misalkan di sini masukkan n, ya masukkan 8 misalkan, r-nya itu 7. Nah, maka hasil dari n faktorialnya itu adalah 40.320. Coba kita cek ya. Nah, benar, 40.320. Oke, kalau kelihatan. Begitupun R faktorialnya, lalu ini permutasinya, lalu ini adalah kombinasinya. Lalu yang diambil adalah nilai terkecilnya, yaitu adalah 8. Maka yang dicetak segitiga pascalnya itu adalah 8. Nah, kita inputkan Z-nya berapa, misalkan aku mau 4. Nah, ini adalah penguraian dari si A plus B dipangkatkan dengan Z-nya tadi. Apakah dia sudah sama? Nah, dia sudah sama dari yang ini. 4. Oke. Dan kita ke penjelasan program. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program, penjelasan programnya. Kita bikin ini aja deh, biar kita tahu. Untuk yang pertama itu, ini kan include stream itu memanggil si library untuk input dan output. Lalu ada using namespace std itu untuk menggunakan si in dan si out. Lalu yang ketiga itu ada integer main, yaitu untuk awal fungsi utama program. Lalu buka kurawalnya itu membuka blok program utama, dan integernya itu kita mendeklarasikan semua variabelnya itu dengan tipe data integer. Lalu ada cout masukkan R, ini menampilkan pesan untuk memasukkan nilai n dan menerima input nilai n, yaitu sin n gitu. Lalu ini menampilkan pesan untuk memasukkan nilai R dan menerima input R. Lalu nf ini sama dengan 1 itu adalah menginisialisasi nilai awal faktorial n. Lalu dia melakukan perulangan dari 1 sampai n. Dan yang baris ke-10 dia membuka blok perulangan menghitung n faktorial ini. Lalu dia mengalihkan si nilai nf dengan i setiap perulangannya. Lalu dia bakalan menutup perulangan n faktorial kalau sudah memenuhi.
Lalu dia akan mencetak atau menampilkan hasil n faktorial ke layar. Yang ke-14 itu dia menginisialisasi nilai awal faktorial R dengan 1. Lalu dia bakalan melakukan perulangan dari 1 sampai R. Dan yang ke-16 itu dia membuka blok perulangan si R faktorialnya. Lalu ini ada dia mengalihkan nilai RF dengan I setiap perulangannya. Dan ini menutup blok perulangan R faktorial dan menampilkan si hasil R faktorialnya. Lalu yang nomor 20 ini kita menginisialisasikan NRF itu dengan 1. Lalu yang ini kita melakukan perulangan for dari I sampai N dikurang R. Lalu ini membuka blok perulangan N dikurang R faktorial. Lalu ini adalah mengalihkan NRF faktorial dikali I. Lalu ini tutup blok si perulangan N dikurang R faktorial. Lalu ini adalah menghitung nilai permutasinya, dan ini adalah menghitung nilai kombinasinya. Lalu dia akan mencetak nilai permutasi dan kombinasinya. Lalu dia ini X and F ini jika benar kita mengecek apakah bismillah. Kita menganggap nilai awal terkecil itu adalah n faktorialnya. Nah, jika lalu kita mengecek apakah R faktorial itu lebih kecil dari X, jika iya, dia bakalan mengganti n faktorialnya tadi dengan R faktorial. Nah, lalu kita mengecek apakah n faktorial itu lebih kecil dari X, maka dia bakalan mengganti X itu diganti dengan n faktorial. Lalu kita mengecek apakah NCR itu lebih kecil dari X. Jika iya, dia bakalan mengganti X itu jadi NCR. Lalu ini kita menampilkan nilai terkecilnya dari si X-nya. Lalu ini menampilkan judul segitiga Pascalnya. Lalu ini melakukan perulangan untuk membuat baris segitiga Pascal dan membuka blok perulangan baris Pascal. Lanjut, kita menginisialisasikan nilai awal kombinasi, lalu melakukan perulangan untuk mencetak spasi. Lalu, kalau sudah, perulangan bakalan mencetak angka Pascalnya. Lalu ini membuka masih di sini. Ini melakukan perulangan untuk mencetak angka Pascalnya. Lalu ini membuka blok perulangan angka Pascal. Lalu ini adalah menampilkan dari nilai kombinasi saat ini. Lalu ini adalah menghitung nilai kombinasi berikutnya. Lalu ini adalah menutup blok angka Pascal. Lalu dia pindah ke angka berikutnya. Ini dia menutup blok baris Pascal. Lalu dia meminta input nilai Z dan menerimanya di variabel Z. Tuh. Dia mencetak A plus B, itu pangkat, untuk bentuk ekspansi binomialnya. Lalu menginisiasikan A itu sama dengan 1 untuk si koefisien pertamanya. Lalu melakukan perulangan pertama, yaitu sebanyak Z ditambah 1 hukum, dan membuka blok perulangan ekspansi. Dan ini menampilkan si koefisiennya tadi. Lalu jika
pangkat A masih ada, dia bakalan menampilkan pangkat A. Jika B jika pangkat B itu lebih dari 0, maka jika dia bukan suku terakhir, maka dia akan mencetak ini. Jika pangkat B lebih dari 0, maka dia akan mencetak pangkat B. Jika bukan suku terakhir, dia bakalan mencetak tambah. Lalu dia akan menghitung nilai koefisien berikutnya lagi, dan kembali lagi ke A1 sampai dia habis. Dan ini menutup blok perulangan ekspansi, dan menutup blok program utamanya, dan selesai. Oke, mungkin sampai sini saja video tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan pada video tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.